semua diajak untuk taat, dan kita semua paham apa makna ketaatan itu. Ketaatan atas apa? Ya tentu ketaatan atas hukum Tuhan, yaitu hukum kasih. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Kekudusan itu termasuk mengasihi diri sendiri. Dari mana asal ketaatan? Ketaatan adalah kasih karunia. Sama seperti iman. Iman adalah kasih karunia. Kasih karunia dalam arti bukan berarti tanpa sedikit pun usaha dari kita. Tetapi ada usaha dari kita, tapi amat sangat kecil. Mungkin kalau dibuat prosentase supaya mungkin kita lebih punya gambaran. Ini dari saya ya, mungkin dari Anda semua bisa berbeda-beda. Kalau dari saya 5% atau 3% itu usaha dari kita. Sedangkan 95% atau 98% itu berasal dari Tuhan. Porsi yang paling besar adalah Tuhan yang melakukan, sehingga dikatakan kasih karunia. Dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan atau kemampuan. Jadi iman, ketaatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. 95% itu adalah inisiatif dan pekerjaan Tuhan. Kita hanya 3% atau 5%. Jadi bagi kita yang taat, pesannya tentu jangan sombong, jangan memegahkan diri. Karena semuanya adalah kasih karunia dari Tuhan. Kita punya iman pun jangan sombong, jangan memegahkan diri. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Jangan memegahkan diri dan jangan menghakimi. Karena kita taat. Janganlah kita menghakimi orang yang gagal untuk taat. Karena setiap kita pasti punya kelemahan. Ada 4 temperamen atau kepribadian atau personality yang kita kenal. Ada sanguin, melankolis, flegmatis, kolerik. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing sekaligus punya kelemahan. Dalam soal ketidaktaatan, contohnya misalnya, orang sanguin seringkali gagal dalam dosa kedagingan. Dosa emosional negatif, amarah, lekas marah, lekas meledak. Orang melankolis, orangnya kalem, pendiam, tetapi seringkali gagal dalam iman, gagal dalam percaya, sering takut, sering khawatir, sering curiga, sering berprasangka negatif. Justru sebuah dosa yang paling sering ditegur oleh Tuhan Yesus. Ketiadaan iman atau kekurang percayaan, takut, khawatir, itu yang paling sering ditegur. Dosa flegmatis, orangnya baik-baik, kalem, tapi kelemahannya adalah suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Dalam kitab Wahyu, Tuhan akan memuntahkan itu. Tidak panas dan tidak dingin. Lebih condong kepada humanisme, hubungan dengan orang, dibanding dengan firman Tuhan. Itu kelemahannya. Dosa kolerik, suka memanipulasi orang, susah mengasihi, kasar, dan sebagainya. Masing-masing punya kelemahan dan masing-masing punya kelebihan. Karena itu kita yang taat
Jangan kita memegahkan diri dan jangan kita menghakimi orang lain. Sebaliknya juga bagi kita, bagi Anda yang mungkin gagal dalam hal ketaatan tertentu, juga jangan minder. Juga jangan susah. Jangan merasa terlalu bersalah. Karena itu wajar. Tuhan mengatakan kamu tidak mungkin taat dari dirimu sendiri. Jadi ketaatan itu adalah kasih karunia. Cukup kita punya mau. Kemudian kita utarakan kepada Tuhan, tolong Tuhan, aku sering gagal dalam hal ketaatan ini. Mohon minta tolong dari Tuhan. Dan melekat pada Yesus, pokok anggur. Karena tanpa melekat dengan pokok anggur, Yesus katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kita melekat pada pokok anggur, melekat pada Yesus, sering berkomunikasi dengan Yesus, kita akan berbuah banyak.